Selamat sore. Perkenalkan saya Faza Fazia Zahra, biasa dipanggil Faza atau Zahra di komunitas Kediri Pati. Kebetulan saya sebagai koordinator IB2 Regional Kediri. Dan moderator kali ini sebenarnya cukup mendadak. Berawal dari saya bilang ke Mas Riki, kebetulan saya kenal beliau. Dari beliau mengajak KBP sebagai media partner acaranya, dan saya bilang kayak, Mas kalau jadi moderator boleh? Dan akhirnya terjadilah saat ini saya jadi moderator di sini, dan saya di sini sepertinya 2 kali. Terakhir itu tahun 2019. Kebetulan itu waktu itu saya sebagai pengurus literasi di MAN 1 Kabupaten Kediri. Ini momen apa itu, Pak? Momen apa itu 2019? Ya kayak diskusi soal buku-buku dan literasi. Belum Covid ya? Sebelum Covid. Baik, di sini santai aja kan, Mas? Santai, aman. Serius. Gelanggang sastra ini. Berarti kita langsung saja perkenalan pemateri, dan langsung saja ke materinya kepada Mas Riki dipersilakan. Cik, masih ibu antar ini. Cik, perkenalkan nama saya Riki Alfandi. Saya dari Kediri, asli Ngurah. Dan apa ya, entah ini sebuah korelasi ataupun tidak, hari-hari ini memang kepala saya dipenuhi oleh karya-karya dari Majelis Lidah Berduri. Majelis Lidah Berduri ini salah satu band ataupun kelompok musik dari Jogja, dan salah satunya vokalisnya itu adalah penulis novel di etalase, namanya Ungguran Prasad. Nah, beliau itu termasuk penulis naskah Waktu Batu dari Teater Garasi Jogja. Nah, Ungguran Prasad ini beliau itu juga sering bolak-balik dari Jogja lalu ke Belanda untuk karir studinya. Beliau lulusan S2 UGM Sosiologi, dan sekarang juga lagi tour teaternya di Jawa Timur. Dan barusan kemarin itu beliau sama Teater Garasi tampil teater di Malaysia, di Kuala Lumpur. Mungkin nah sebetulnya kan ini ada momen kebetulan di tanggal 1 itu Melby itu tampil di Surabaya tanggal 1. Nah, yang ngadain acara Melby itu di Surabaya itu adalah teman saya sendiri. Nah, terus teman saya itu ngubungin aku untuk kapan-kapan ngadain bedah buku di etalase. Ini termasuk karya novel debutnya Ungguran Prasad. Ini terbitnya 2021 kalau nggak 2002. Nah, mungkin ini juga ada korelasi. Aku setelah membaca buku ini, mungkin ini sebuah keberuntungan saya ya. Di akun media sosialnya Melby itu mengadakan sebuah semacam bentuk apresiasi untuk pendengarnya Melby. Siapa yang bisa menuliskan naskah ataupun cerita apapun perihal tentang Melby ataupun kenangan-kenangannya sama Melby, nanti akan dihadiahkan sebuah kaos original dari Melby. Nah, di situ itu dipilih 2 orang. Nah, kebetulan yang beruntung itu adalah saya yang dapat. Nah, itu termasuk cerita entah apa ya. Sebetulnya cerita yang saya kirim di komentarnya akun media sosialnya Melby itu adalah cerita yang sudah aku tulis di media musik, di Terpapar Musik.
dulu itu. Aku terbitkan di Terpapar Musik. Akhirnya aku tulis lagi di media sosialnya Meldi, di Instagramnya Meldi. Alhamdulillah dapat juga kaos Majelis Lidah Berduri, cover album yang balada Joni dan Susi. Gitu. Ya kebetulan mungkin aku juga fokus dalam hal scene musik juga, jadi sedikit paham lah terkait musik-musikan itu, musik-musik lokal. Nah, aku juga ada beberapa catatan setelah membaca. Sebetulnya ini kalau dari buku Ake itu mengatakan kan beberapa hari yang lalu setelah aku dapat buku ini pinjam dari Pak Narno di etalase, aku ngupload ataupun nge-tweet di Twitter. Nah, itu di-mention sama buku Ake. Nah, buku Ake itu mengatakan bahwasanya di etalase ini goib. Nah, entah itu apa. Nah, terus aku coba untuk nge-share di Instagram juga. Nah, temanku yang dari Surabaya, teman-teman band itu mengatakan bukunya wong gendeng, jarane ngono. Bukunya wong gendeng. Nah, jadi entah perspektif dari teman-teman itu bagaimana, tapi memang setelah saya baca buku ini itu agak rumit pikiran saya. Seakan-akan mengajak diri saya itu untuk terjun langsung dalam dunia ataupun awal mula masuk di karir sofisme ya, mungkin seperti itu, masuk dalam karir dunia sofisme ataupun filsafat, kaum filsafat. Aku juga ada beberapa catatan di buku ini, termasuk di buku ini kalau sampean baca catatan ataupun di posternya Mahanani itu kan saya juga mengatakan bahwasanya buku ini termasuk kumpulan ataupun upaya dari Uggeran Prasad untuk mengumpulkan ingatan-ingatannya, fragmen-fragmen yang nantinya akan puzzle-puzzle yang nantinya akan dikumpulkan. Tapi Uggeran Prasad sendiri tak pernah menemukan itu sendiri, ingatan-ingatannya tak pernah selesai catatan-catatannya. Nah, makanya dan di buku ini juga beliau itu di novel ini Uggeran Prasad mencoba untuk memasukkan seorang tokoh-tokoh, entah itu tokoh sains, filsafat, sastra ataupun siapapun, itu dimasukkan, bahkan tokoh-tokoh film di film-film juga dimasukkan. Tapi itu hanya berkelebat, hanya sisipan. Nah, makanya kita pikiran kalau kita nggak fokus membaca buku ini akan ke distract. Apa sih ini? Dan alurnya itu agak ngawur ya menurutku, sulit banget. Nah, jadi salah satu buku ini juga setelah saya membaca buku ini, dari sekian buku yang aku baca, buku inilah yang sampai ke bawah dalam mimpiku. Wow. Beneran Pak, sampai ke bawah dalam mimpi. Entah itu kenapa, ya mungkin apa ya, banyak fragmen-fragmen ataupun ingatan-ingatan dari Uggeran Prasad itu belum selesai jawabannya, sampai ke bawah dalam alam mimpi. Tuh. Nah, di buku ini Uggeran di etalase ini ada beberapa tokoh yang paling ditonjolkan. Ada 3 tokoh. Yang pertama itu Kara, Eva, dan Anang. Nah, seorang Kara ini mungkin kalau di buku ini Kara ini seorang yang mencoba untuk menuangkan ingatan-ingatannya, ingatan-ingatan, dan bahkan si Kara ini mencoba untuk bermain-main dengan bayangan-bayangannya. Nah, sedangkan si Eva ini adalah seorang perempuan yang diidam-idamkan oleh seorang Kara. Sedangkan Ana ini seakan kayak tokoh sisipan, tapi sering diceritakan oleh seorang Kara ini. Nah, nanti kalau di akhir dari ceritanya, seorang Kara ini akan mati dibunuh oleh Eva. Itu dalam ingatan-ingatan di etalase. Terus yang catatan kedua,
Kara mencoba untuk berbicara dengan kara-kara yang lain, membicarakan bagaimana Kara jatuh cinta kepada Eva, terus membicarakan dirinya sendiri, membicarakan dirinya yang jahat dan baik melalui Kara yang lain. Nah, agak rumit ya. Lalu tetapi tetap saja gagal. Nah, Kara itu mencoba untuk menceritakan dirinya sendiri, tapi tak pernah selesai. Gagal terus dan terus. Kara tetap gagal menemukan siapa sebenarnya ia. Apakah ia gambaran Kara yang baik atau bahkan Kara yang lain. Nah, di buku ini termasuk siapa? Si Kara ini mencoba untuk menjelaskan dirinya sendiri. Sebenarnya dia itu baik atau jahat. Tapi si Kara ini berbicara dengan dirinya sendiri, dengan bayangannya sendiri. Entah mungkin kalau dalam ilmu psikologi lebih baik tanya Pak Narno. Mungkin ini ada hubungannya dalam hal ilmu psikologi. Ini termasuk, iya kan Pak Narno? Gaib. Nah, mungkin ada masalah psikologi kejiwaan seorang Kara. Nah, mungkin dari bisa lah nanti kalau dari teman-teman psikologi mungkin bisa dijelajahi Kara itu sebenarnya ada penyakit apa sih. Nah, itu terus dari subbab bagian pertama di etalase ini, nah di subbab bagian pertama ini Uggoran membebaskan tulisan-tulisannya menurut saya, sebab dia itu lepas dalam hal menulis, lepas dalam hal novel debutnya ini. Dia itu kayak seakan nggak ada tagline aling-aling. Apapun yang ada dalam pikirannya itu ia mencoba untuk menuangkan dalam novel debutnya ini. Lalu mengalir banyak tokoh-tokoh lalu lalang seenak jidat menurut saya. Yang membuat pembaca mempertanyakan siapa sebenarnya tokoh ini. Sebab ada beberapa tokoh lain yang menurutku itu nggak masuk. Ini siapa tokoh-tokoh ini? Kayak semacam yang namanya Emma. Terus ada lagi yang namanya Kali. Ini siapa tokoh-tokoh ini? Terus ada lagi yang namanya Betsy. Banyak tokoh-tokoh yang itu hanya berkelebat, hanya sisipan di sini. Dan si Uggoran ini nggak menjelaskan siapa sebenarnya orang ini. Dalam percakapan pun dia mencoba ada nama-nama itu, tapi nggak menjelaskan si Uggoran perasaan. Nah, lalu di bagian ataupun di bab Eva dan chapter-chapter yang tak pernah ditemukan itu, si Anna ini kalau di bab Eva dan chapter-chapter yang tak pernah ditemukan ini lebih banyak menceritakan kisah-kisahnya Anna. Kan tadi kan di novel ini yang paling ditonjolkan itu ada 3 tokoh, Kara, Anna, dan Eva. Si Anna ini menceritakan bayangannya Eva malah. Padahal yang awal Kara mencoba mengumpulkan ingatan-ingatannya ketika pertemuannya dengan si Eva, dengan bayangan-bayangannya. Nah, gimana ya menjelaskan? Dia menceritakan dengan bayang-bayangannya, lalu seakan berbicara dengan bayangannya bahwasanya dia itu punya ingatan bertemu dengan si Eva. Tuh. Lalu, nah ini yang menarik. Si Anna ini mencoba untuk mengsimulasikan si Eva itu sendiri. Dari mulai gayanya bermake up, Anna ini mencoba untuk berdandan selayaknya si Eva. Segalanya pun mengalir si Anna. Apapun yang dilakukan mulai dari tingkah laku dari Eva, ia lakukan sama persis. Karena si Anna ini mengerti tokoh Eva ini dari perpustakaan. Dari perpustakaan diceritakan di sini. Perpustakaan yang menceritakan tentang si Eva. Nah, tapi
tulisan ini siapa yang nulis itu nggak ada yang mengerti. Bahkan mulai dari Ana bergerak, bahkan mulai dari Eva bergerak, Ana pun mensimulasikan, melakukannya sama persis. Bicara pun seperti Eva, ia lakukan. Berdandan seperti Eva, begitu saja. Bahkan berpikir seperti Eva, sekalipun tak sepenuhnya seluruh pikirannya Eva yang bekerja dalam dirinya. Jadi si Ana ini beranggap ataupun sudah melakukan pekerjaannya itu selayaknya Eva yang melakukan hal itu. Keseluruhan bagian cerita yang ditulis oleh Ugoran ini memang menurutku sulit ditebak. Nanti dari cerita-ceritanya ataupun akhir cerita ini seperti apa kita nggak tahu. Mungkin aku dari awal membaca novel ini menebak akhir ceritanya nanti bakalan mungkin ada kejadian yang membahagiakan ataupun senang. Itu enggak sama sekali. Di dalamnya itu penuh dengan kegelisahan, kekecewaan, pembunuhan, kematian. Nah, isinya seperti itu. Banyak banget kegelisahan. Bahkan kan dari akhir cerita itu diceritakan bahwasanya Kara ini mati, dibunuh, ditusuk oleh yang namanya Eva. Itu kejadiannya ketika si Kara itu berbicara sama Eva di kamar, berbicara bagaimana si Kara itu mengungkapkan bahwasanya Kara itu mencintai Eva. Tapi si Eva ini mungkin juga punya penyakit kejiwaan juga. Dia itu ketika mendengarkan ketika si Kara ini berbicara, Eva ini malah bermonolog, menceritakan ingatan-ingatan pengalaman-pengalaman si Eva itu sendiri. Setelah itu si Eva tiba-tiba itu menusuk perut si Kara, dan Kara pun ini digambarkan Kara itu malah senang dan bahagia mati di pelukan Eva. Mungkin itu yang diceritakan oleh si Ugoran di novel di etalase ini. Kalau di dalam buku di musiknya Melby itu ada album yang namanya Renaim Ses, apa di album pertama itu ada judul lagu yang namanya Sepasang Kekasih yang Bercinta di Luar Angkasa. Nah, kalau kalian lihat judul lagu dari Melby itu sendiri, itu keseluruhan yang nulis adalah si Ugoran. Tapi ada beberapa lagu yang diambil ataupun musikalisasi dari Pak Sapardi Djoko Damono. Itu salah satunya yang berjudul, lupa aku. Ada kok di Renaimses. Itu ada, coba kalian lihat. Nah, di situ. Nah, judul-judulnya itu agak aneh-aneh. Misal Bioskop Pisau Lipat, terus Sepasang Kekasih yang Bercinta di Luar Angkasa, Mars Penyembah Berhala, terus 7 Hari Menuju Semesta. 7 Hari Menuju Semesta ini menceritakan perihal tentang Israel dan Palestina, genosida dan lain-lain. Nah, semacam itu. Kalau Bioskop Pisau Lipat itu menceritakan bagaimana kita zaman-zaman dahulu dijejaki ataupun dikasih makan oleh produk-produk orba. Misal kita jam 9 harus nonton film buatan dari era orba ketika itu. Nah, itu menceritakan Bioskop Pisau Lipat dan banyak lagi. Terus ada Pulang Kampung, itu menceritakan krisis kangen kita kepada rumah ketika kita kuliah ataupun gimana, dan banyak lagi. Jadi dari kalimat-kalimat si Ugoran Prasad ini menurut saya memang agak rumit kalau kita nggak mengenal si
Unggaran Prasad sendiri. Tapi nanti ketika kalian lihat ada beberapa cerpen dari Unggaran Prasad tahun 2017, si unggaran ini masuk dalam sekumpulan cerpen yang terbit di Kompas. Buku yang diterbitkan oleh Kompas 2017. Kalau nggak salah itu cerpennya Tripin, terus Sepatu Tuhan. Nah, sebagian itu yang diterbitkan oleh Kompas, kumpulan cerpen yang diterbitkan oleh Kompas. Nanti kalian kalau semisal membaca cerpen-cerpen itu sendiri, kalian bisa mengerti bagaimana perubahan gaya kepenulisan si Unggaran Prasad sendiri. Yang awalnya di novel debutnya ini mungkin agak rumit kita memahami apa yang dituangkan oleh si Unggaran Prasad, sebab banyak fiksi-fiksi tokoh-tokoh ataupun seakan-akan kita diajak bermain di logika kita sendiri. Kita berputar-putar dalam logika kita. Nah, Unggaran Prasad itu mengajak seperti itu. Tapi nanti kalau semisal kalian membaca cerpen di Kompas, Tripin dan Sepatu Tuhan, terus ada 3 kok, itu kalian akan memahami gaya kepenulisan si Unggaran. Di cerpen itu sendiri gaya kepenulisannya itu lebih enak dibaca, mudah dipahami, enak lah pokoknya. Alurnya itu seakan kayak baca tulisan-tulisan yang populer, karya-karya populer, mudah dinikmati ketimbang novel ini sendiri. Memang ya banyak yang mengatakan buku ini buku rare ataupun sulit ditemukan. Memang jarang yang punya buku di etalase ini. Aku pernah mencoba menuangkan ataupun nge-tweet di Twitter bagaimana anggapan teman-teman terhadap buku di etalase ini. Tapi aku kebanyakan ini yang jawab ataupun yang reply itu adalah teman-teman penggemar Melby, memang yang mengenal Unggaran Prasad. Mereka itu mengatakan bahwasanya buku newong budeng, buku goib, buku stres. Dan teman-teman, aku tanyakan, bagaimana kamu sudah bisa memahami buku-buku ini? Enggak sama sekali. Tapi anehnya buku ini selalu menghantui dalam pikiran, terus menghantui kapanpun, bahkan ya semisal ya kayak aku kebawa dalam mimpi. Ini jawabannya sebenarnya apa sih? Unggaran ini mencoba menjelaskan apa sih? Jadi kita diajak bermain-main dalam logika, berputar-putar dalam logika. Ada salah satu tapi ada humor menurutku, ada salah satu humor yang menurutku agak menarik dan lucu. Bentar. Bagian monolog. Nah, semisal kalau tadi tokoh-tokoh yang dituangkan di novel ini itu ada Orwell yang kemarin dibaca sama si Faiz, terus Einstein, tokoh-tokoh populer. Nah, misal ini percakapan yang menarik menurut saya. Tidak. Aku tidak bisa melakukan sendirian. Publisitas ini berbahaya. Senyap sebentar, karena menunggu lawan bicaranya selesai bicara. Maksudku, aku tidak membutuhkan Nobel untuk ini semua. Aku membutuhkan seseorang untuk menyampaikan kepada dunia apa yang ingin kukatakan. Hei, mengapa kau membicarakan Milli Vanilli? Ya, mungkin kau tahu nama Milli Vanilli.
masih tercantum di dalam Encyclopedia of Rockstar. Namanya tercantum, tapi tak ada sejarah yang bisa dituliskan. 1996, ya, halaman 580 sebelum Kylie Minogue, ya, tak ada yang bisa dituliskan, space kosong. Ini analogi yang mungkin bisa digunakan. Aku membutuhkan milih vaniliku sendiri, ya, tapi tidak boleh ketahuan. Aku membutuhkan seseorang tanpa sejarah, atau tidak. Tidak, aku membutuhkan seseorang dengan sejarah yang tak penting untuk dituliskan. Aku akan menuliskan sejarah hidup untuknya. Seorang ikon, science pop star, seperti Hawking, seperti Marx, seperti Freud. Nah, semacam seperti itu. Banyak tokoh-tokoh ataupun teori-teori yang dimasukkan, tapi hanya berkelebat, hanya sisipan. Mungkin itu apa ya, premis ataupun prolog dari saya ya. Ya, waktu aku dengerin tadi ya cukup sambil mikir sih. Mungkin dari Kara sendiri itu aku kayak bikin Kara ini mungkin bertanya-tanya kepada dirinya sendiri ya mas. Betul. Terus yang aku tanyakan di sini sebelum Kara bertanya-tanya dirinya sendiri itu apa sebelumnya itu dia itu pernah bertemu dengan sosok Eva ini. Nah, sebetulnya Kara ini sudah bertemu sama Eva. Nah, di awal cerita Epistem Kara ini kan ada bagian ataupun dia sebagian bab lah. Ini menceritakan bagaimana si Kara itu awal mula bertemunya sama si Eva. Tapi si Kara ini belum mengetahui sebenarnya belum mengetahui sebetulnya ini adalah Eva. Nah, pertemuan pertama si Kara sama Eva ini tepatnya di etalase, di sampingnya etalase perpustakaan. Nah, itu pertemuannya. Jadi Eva ini sosoknya itu nyata ya, bukan bayangan. Nyata, Eva ini nyata. Nah, bahkan sampai diceritakan sama si Kara itu sendiri, diceritakan bahwasanya Kara ini bertemu sama si Eva di depan perpustakaan, tepatnya di etalase perpustakaan. Terus salah satu sosok Ana ya, Ana itu menurutnya Eva terus mengenal Eva itu tujuannya itu apa? Nah, ini menarik. Kenapa kok si Ana menirukan mulai dari tingkah laku, gaya apapun dari si Eva? Itu karena si Ana itu menemukan sebuah catatan di perpustakaan itu yang menceritakan perihal tentang kehidupannya si Eva. Aku tadi mikirnya kalau si Ana ini apa ya, ada ketertarikan kepada Kara, makanya dia menirukan Eva. Mikirku gitu tadi. Enggak, si Ana itu sendiri bisa menemukan Eva, cerita-ceritanya Eva itu di perpustakaan. Di situ si Ana mendapatkan cerita-cerita perihal tentang si Eva. Dia bertemu tentang Eva di situ. Dan satu waktu si Ana ini bahkan sampai bertemu sama si Eva di perpustakaan. Tapi si Ana ini belum tahu bahwasanya itu adalah Eva. Nah, mungkin pertemuannya di situ. Kan si Ana ini tahu cerita-cerita si Eva itu ya melalui salah satu buku, entah itu yang nulis siapa. Catatan. Nah, karena di situ kan tidak pernah ditemukan ini akhir dari cerita ini seperti apa, akhir dari pengalamannya Eva ini seperti apa. Nah, makanya kan ini buku ini kan mencoba untuk menemukan setiap puzzle ingatan mulai dari Kara, Ana dan Eva. Berarti si Ana ini tidak pernah bertemu dengan sosok Kara.
si Ana ini pernah bertemu di perpustakaan, tapi juga nggak tahu lah bahwasanya ini adalah Kara. Anehnya semacam itu. Nah, jadi seakan-akan diajak apa ya, bermain-main dengan logika kita, terus berputar-putar dalam ingatan kita, bermain-main di logika, banyak teori-teori masuk percakapan, bahkan di percakapannya ini si Ugoran ini memasukkan sebuah teori-teori, tapi mungkin hanya berkelebat, hanya sisipan, tokoh-tokoh masuk lalu juga ya semacam itu. Jadi inti dari buku itu berputar ke 3 tokoh tadi. Nah, berputar di 3 tokoh ini. Tapi ada juga banyak tokoh-tokoh lain, banyak ya nama-nama tokoh lah. Tapi itu hanya berkelebat, hanya Cuma sisipan. diceritakan sekilas-sekilas. Iya, nggak diceritakan ini tokoh siapa. Misal Betsy ini siapa. Terus yang tadi, ya mungkin kayak Milli Vanilli yang aku ceritakan. Ya Milli Vanilli adalah komposer musik dari Italia kalau nggak Prancis. Seorang apa ya, musikus lah ketika itu Milli Vanilli. Tapi ya nggak ada yang tahu ya, ataupun jarang banyak yang tahu terhadap komposer musik ini. Itu yang ceritakan hanya sisipan-sisipan saja. Sampai Mas Riki selesai baca buku itu juga belum ketemu jawabannya. Nah, mungkin sampai aku selesai baca buku ini, mungkin aku juga belum menemukan jawabannya itu seperti apa. Sebetulnya mungkin aku yang mempertanyakan itu, sebetulnya si Ugoran ini mengajak saya untuk diarahkan kemana sih dalam novel ini. Apakah aku hanya sebatas mengetahui ataupun cerita-cerita yang ada di dalam buku ini? Kan mungkin tidak, karena sependek pengetahuan saya, apapun yang saya baca pasti akan apa ya, mengajak kita, entah itu kayak seakan menemui ataupun bisa menemukan hal-hal lain dalam cerita-cerita ini, mungkin dalam kehidupan dan lain-lain. Seakan-akan kayak cerita yang diceritakan oleh ini kayaknya pernah saya alami dan lain-lain. Mungkin semacam itu. Jadi menurut Mas Riki buat menemukan itu caranya gimana? Cara untuk Kan menemukan itu ini, muter-muter ya, ceritanya tuh muter-muter. Nah, biar kita ada satu titik balik itu gimana menurut? Ya. agar ada satu titik balik kita bisa menemukan. Tapi intinya di dalam buku ini ya tadi sebetulnya si Ugoran ini mengajak kita untuk apa ya, mungkin bagiku setelah membaca buku ini, kita diajak untuk mengenal tokoh-tokoh yang ada dalam buku-buku ini sesuai dengan apa ya, kesenangannya si Ugoran. Misal ada Hawking tadi masuk di sini, Mark masuk di sini, terus Nietzsche pun ada di sini, dan tokoh-tokoh lain itu masuk di sini. Ya mungkin kita seakan-akan agar mempertanyakan, misal yang kita nggak tahu siapa sebenarnya tokoh-tokoh ini siapa sih. Jadi kita akan mencari tahu sebenarnya tokoh ini siapa. Nah, seperti itu. Jadi bukunya ini kayak mengajak kita buat mengenal kesukaannya penulisnya itu Nah, apa aja gitu. Ya, bahkan tadi kan musik, film bareng dimasukkan di sini, tokoh-tokoh film. Di film apa ya, lupa tuh. Gitu. Terus hal yang paling berdampak buat diri Mas Riki setelah baca buku itu apa? Apa Nah, ya. hal yang bisa diambil gitu? Mungkin yaitu kita bisa mengenal tokoh-tokoh baru yang kesenangan dari Ugoran Prasad, ataupun musik-musik kesenangannya Ugoran Prasad mungkin itu. Bahkan ada kayak semacam Milli Vanilli tadi. Sebetulnya saya nggak paham Milli Vanilli ini siapa. Hanya kan mau tidak mau kan nyari tahu. Oh ternyata ini komposer musik ataupun penulis musik dari Italia kalau nggak Prancis, lupa tuh. Nah, ya itu akhirnya mengenal dan tahu semacam itu. Dan mungkin kayak misal cerita-cerita yang tak pernah ditemukan oleh
di etalase ini mungkin jadi pertanyaan-pertanyaan di pikiran, alam pikiran, yang ujungnya nanti ya itu menjadi gila mungkin. Ada penyakit semacam itu. Sudah cukup.